Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeni Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Kota Kediri. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakannya sendiri. Disiplin positif, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan penghargaan atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman atau penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Pemantau, 4. Teman, 5. Manajer. Di antara 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendorong mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Yang keempat, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi ketiga sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud bila seorang guru mempunyai nilai 5 guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga di sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari konsep-konsep inti di modul budaya positif ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi,
Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru dan semua warga sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini adalah sebagai pemantau dan menghukum, yang seharusnya sebagai manajer yang menangani dan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya saat menangani siswa yang sering datang terlambat di sekolah ketika aktivitas pembelajaran saya sudah dimulai. Kemudian, saya menggunakan langkah dan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi agar selalu bisa memenuhi kebutuhan murid di sekolah dan selalu introspeksi dan improvisasi diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang harus saya perbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak sedang melakukan tindakan kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam setiap menangani dan menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri kepada murid. Pernah, namun saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang paling penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan melakukan kolaborasi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, supaya menjadikan kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian video saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.